Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Gure-gure luntuan yang luntuan muliakan, Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampung, aparatur desa, Pak Gesik beserta seluruh aparatur desa, ayah bunda yang saya cintai dan bapak ibu jamaah salat subuh, jamaah Selasa di Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga tidak terasa berat kaki kita melangkahkan ke rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini. Saya yakin banyak di antara jemaah karena akan melihat adanya aktivitas di subuh ini, mereka bergerak dari rumahnya masing-masing yang bukan kampungnya di Cunda. Ada yang berasal dari Puntut, ada yang berasal dari Batu Fat, ada yang berasal dari Bandar Sakti. Kesemuanya melangkahkan kakinya ke tempat ini dengan mengharap satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan sebagai amal saleh yang akan dapat memperberat mizan nanti di hari akhir. Karena ini merupakan nikmat iman yang masih bisa dirasakan oleh para jamaah. Kendati mereka tinggal jauh, akan tetapi panggilan untuk meraih kesuksesan tersebut tidak memberatkan langkah kakinya, sehingga kita setelah salat subuh ini tidak keluar dari rumah Allah ini sembari beriktikaf di rumah Allah. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan ini menjadi amal saleh yang akan dapat memperberat mizan kita nanti di hari akhirat. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan, sanjungkan kepada makhluk yang paling mulia, kekasih Allah. Makhluk yang paling mulia di atas jagat raya inilah yang menyampaikan risalah agama ini, sehingga kita tahu mempersiapkan diri kita. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita terbangun dari pagi? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita sedang melakukan salat subuh? Dan apa yang harus kita bacakan pada saat kita sedang melakukan salat? Kesemua tersebut merupakan petunjuk yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena itu merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada beliau. Dengan banyaknya kita menyebutkan nama beliau, maka itu akan terbawa ke alam bawah sadar kita. Hari ini berapa banyak kita itu terbawa di alam bawah sadar kita, dan yang terbawa itu adalah perkara-perkara remeh-temeh tentang dunia. Hawa ke moto baru, sehingga melumpuh hawa motonya. Pakan karena dumnam berat hawa. Hawa ada ke Honda baru, nah Honda ke Honda sepeda motor.
Ada sepeda motor yang harganya 80 juta. Terbayang, tiap hari teringang-ingang. Kenapa? Karena mempunyai komunitas touring. Sehingga dalam mimpi pun dia menghadirkan sepeda motor tersebut. Begitulah keinginan-keinginan dunia yang selalu ditanamkan di dalam jiwanya. Hari ini berapa banyak di antara kita yang setiap hari kita menghayal bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita tidak dilahirkan pada masa itu. Karena Allah tidak memilih kita untuk lahir membersamai Rasulullah. Karena Allah tahu. Bisa jadi kalau seandainya kita lahir pada saat itu 1400 tahun yang lalu, tanya awak koh kalau unta Nabi. Bisa jadi pada saat Allah memilih kita lahir pada saat itu, maka kita adalah orang-orang yang akan bergabung dengan pasukannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Maka hari ini Allah memilih kita lahir di tempat ini, di masa ini. Kenapa? Karena agar tumbuh rasa rindu kita kepada sosok makhluk yang paling mulia di atas jagat raya. Kita merindukan beliau. Karena apa? Karena beliaulah kita tahu bagaimana cara memuji Allah. Karena beliaulah kita tahu bagaimana mengabdi kepada orang tua kita. Karena beliaulah kita tahu bagaimana cara mendidik anak. Maka oleh sebab itu perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Kelak pada saat kita dibangkitkan di hari akhirat, semua manusia akan mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia akan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan meminta, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku syafaat. Ini adalah pintaan manusia semuanya. Tatkala seluruh umat manusia, umat Nabi Nuh, mereka datang kepada Nuh dan meminta syafaat kepada Nabi Nuh, maka Nabi Nuh pada saat itu tidak sanggup memberikan syafaat kepada umatnya. Hal yang sama, setiap umat Nabi itu akan mendatangi nabinya dan nabi mereka semuanya tidak bisa memberikan syafaat, dan mereka semuanya mengarahkan umatnya untuk meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan uronyo jumlah manusia yang na di atas bumi 7 miliar. 7 miliar. Nyang gelam tak kira jamun paduk miliar kan nauri. Nyang gelam tak kira uke paduk miliar akan nauri. Dan mandum semuanya akan meminta syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, hari ini merupakan hari ke-8 di bulan Rajab. Banyak kontroversi orang-orang yang membuat video-video singkat bahwasanya tidak ada amalan-amalan di bulan Rajab. Padahal salafus salih mereka menjadikan Rajab itu adalah sebagai bulan mempersiapkan diri. Orang-orang terdahulu 3 bulan itu mereka sudah memprepare, bahasa kami, sudah mempersiapkan diri untuk meraih nikmatnya Ramadan. Kapan mulai mereka memperbaiki diri mereka? Di bulan Rajab ini. Sedangkan di bulan Sya'ban mereka itu sudah menanam benih, dan di bulan Ramadan mereka tinggal memetik hasilnya. Maka sangat wajar hari ini kalau seandainya kebaikan-kebaikan itu tidak pernah kita lakukan di bulan Rajab ini, maka sungguh berat untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Dan Allah telah mengungkapkan keistimewaan bulan ini di dalam surat Taubah ayat 36, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Allah memberikan keistimewaan dengan menyebutkan jumlah bilangan bulan, yaitu 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Ada jumlah bulan yaitu sebanyak 12 bulan. Walaupun di pihak pemerintahan terkadang bulan itu jumlahnya bukan 12. Saya pernah memberikan sebuah materi untuk para imum di seluruh kabupaten kota. Enggak usah dibilang kabupaten kotanya mana. Ya. Begitu saya tanyakan berapa bulan gajinya Tunku? Kamu Ustaz, gaji ibile pemerintah 7 bulan dah kan. Kapalo. Padahal Allah kalau aku pegah jumlah bulan na 12. Tapi bagi pemerintah jumlah bulan 7 bulan dah kan. Yang cukup bahaya. Gaji Tunku Imum hanya 7 bulan. Saya bilang kalau seandainya Tunku Imum itu bukan karena keikhlasan mengelola masjid, maka sungguh masjid semuanya akan tutup sebagaimana tutupnya gereja di Eropa. Hari ini hampir semua gereja di Eropa itu tutup. Kenapa? Karena faktor finansial, hanya karena faktor keuangan. Tapi ada sebuah keyakinan yang dialami oleh para BKM masjid. Mereka menghidupkan masjid. Dikarenakan apa? Dikarenakan mempunyai sebuah visi adanya hari akhirat. Visi ini yang ditanamkan sehingga mereka ikhlas dalam mengelola. Allah mengatakan lagi bahwasanya Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 4 bulan. 4 bulan itulah yang dinamakan dengan bulan-bulan haram. Apa saja nama 4 bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah satu. Salah satu mutataliyah, 3 itu berurut bulannya. 11, 12, 1. Ya, Zulqa'dah 11, Zulhijjah 12, Muharram bulan 1. Dan terpisah yang satu itu, yaitu yang dinamakan dengan Ra'jab, yaitu bulan yang ke-7. Ini adalah bulan yang ke-7. 4 bulan ini orang-orang Arab dulunya sangat memuliakan. Bayangkan ada salah seorang yang dibunuh ayahnya, dan dia sudah mencari ke seluruh pelosok Arab untuk mencari pembunuh ayahnya, dan ketemu sama orang yang bunuh ayahnya di bulan Rajab, maka dia tersenyum saja. Hang kupoh kahoroyo, kupreh lih Rajab. Coba bayangkan, ayahnya dibunuh, keluarganya dibunuh, tapi kalau ketemu bulan haram ini, maka mereka diam saja. Mereka tidak mau menumpahkan darah. Kenapa? Dikarenakan mereka ingin mengagungkan Rajab bermakna ta'zim. Rajab adalah bulan yang mengagungkan Allah. Mereka akan mengagungkan Allah di bulan tersebut, kendati mereka menyembah Lata, Uzza. Coba bayangkan, orang kafir saja yang menyembah berhala, mereka mengagungkan bulan tersebut. Bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai umat Islam dan kita hari ini tidak pernah mengagungkan bulan tersebut, bahkan kita melecehkan bulan tersebut, dan kita tidak pernah menghidupkan bulan tersebut, dan kita tidak pernah menghiasi bulan tersebut dengan amal-amal saleh. Bahkan ada sebagian orang yang tega melakukan kemaksiatan di bulan tersebut. Maka ingat firman Allah. Pada saat Allah mengingatkan kepada kita, Dzalika dinul qayyim, dan agama Allah itu, agama Islam itu adalah agama yang kokoh. Kalau seandainya kita ingin berdiri sukses dan kokoh,
maka berpegang teguhlah dengan agama tersebut. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian. Menzalimi diri itu yaitu dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka para ulama pada saat mereka menafsirkan ayat ini, maka mereka mengatakan apapun amal yang belum pernah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, maka kesempatan bagi kita untuk membiasakan diri kita di bulan Rajab ini. Kenapa? Karena ke depan akan masuk Syaban dan ke depan lagi akan masuk Ramadan. Dan di dalam doa itu selalu dikatakan, semoga kita bisa ketemu dengan Rajab dan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Apa amal-amal yang kita lakukan di bulan ini? Semua para ulama sepakat untuk melakukan amal-amal saleh. Apapun yang belum pernah kita lakukan. Kita belum pernah melakukan salat malam, maka di bulan Rajab ini kita biasakan diri kita untuk melakukan salat malam. Kalau kita belum pernah dan belum terbiasa melakukan salat witir, maka di bulan Rajab inilah kita melatih diri kita untuk salat witir. Kalau di bulan Rajab ini kita belum pernah melakukan salat duha, maka di bulan Rajab inilah kita melakukan salat duha. Kalau kita belum terbiasa berpuasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ataupun puasa Daud, maka di bulan inilah kita membiasakan diri kita untuk menyambut bulan yang dinamakan dengan Ramadan. Karena orang-orang terdahulu, para sahabat tabi'in, pada saat mereka bertemu dengan bulan ini, maka mereka nyaris tidak kosong puasanya. Mereka berpuasa hampir full. Kapan? Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW pada saat disebutkan oleh Ibunda Aisyah dalam sebuah hadis sahih, beliau mengatakan beliau baru bisa menggantikan puasa wajibnya pada saat masuk bulan Syawal. Kenapa? Karena Rasul nyaris berpuasa hampir sebulan penuh. Hari ini kalau kita dulu jarang berpuasa, maka puasalah mulai hari ini, bulan ini. Jangan salahkan orang yang berpuasa di bulan ini. Mereka mengatakan hananya tidak ada itu, tidak ada amal yang berpuasa di bulan Rajab. Siapa bilang tidak ada? Para ulama semuanya sepakat bahwasanya mengagungkan bulan ini dengan melakukan amal saleh itu merupakan cara kita mengagungkan Allah. Meninggalkan kemaksiatan di bulan Rajab ini itu adalah cara bagi kita mengagungkan Allah. Hari ini berapa banyak kemaksiatan itu masih dilakukan. Maka berazamlah pada diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Saya sangat sedih di salah satu masjid di Kota Luk Semai, saat sesama pengurusnya mengatakan, Ustadz, yang imam tadi itu dia masih main apa namanya yang tekan-tekan tuh, judi online, main chip, masih main chip, jadi imam. Ya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sudah tertutupi dengan baju jubahnya, sudah tertutupi dengan pecinya. Tapi ada orang Allah menampakkan aibnya. Maka saya katakan, siapapun yang melihat orang seperti itu, maka nasihati. Nasihati orang tersebut, jangan sampaikan aibnya, tapi kita tidak boleh lagi mengikutinya karena dia merupakan orang yang fasik. Berapa banyak orang yang di bulan ini masih main judi online dengan judulnya apa? Trading. Hari ini sudah diubah namanya. Judi itu diubah namanya dengan trading. Padahal kerjaannya apa? Tebak naik sama tebak turun. Coba lihat beberapa platform bisnis katanya. Dan pada saat saya melihat iklannya,
sungguh luar biasa. Biar saya yang akan jadi kaya, jangan sampai Anda jadi kaya. Ayo bergabung dengan platform ini katanya. Begitu kita masuk, kita melihat tebak naik dalam 1 menit ataupun turun dalam 1 menit. Apa bedanya dengan orang melempar anak panah? Kalau dulu secara tradisional judinya itu adalah melempar anak panah ataupun melempar dadu. Hari ini itu sudah dikemas dalam bentuk digital. Maka bulan ini adalah bulan untuk meninggalkan judi online. Bulan ini adalah bulan untuk tidak melakukan perzinaan. Saya selalu mengatakan bahwasanya zina itu perintahnya di dalam Al-Quran itu adalah wala taqrabu. Jangan kalian dekati. Baik mentang-mentang katruk ke dia umur daya abut, tak teh keimanan menggebegah le orang Aceh je menyebab peng rut rupiah, menyebab inang utuh janggut. Kenapa? Karena itu memang bukan untuk dites. Sehingga Al-Quran sendiri sudah mengingatkan kita, wala taqrabu, jangan kalian dekati zina. Oh, saya ini kan sudah pernah ceramah, enggak apa-apa kalau berduaan sama seorang wanita yang bukan mahram. Siapa kita? Tingkat Nabi Yusuf saja, Nabi Yusuf ayahnya Nabi dan dia Nabi, beliau mengatakan apa? Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau saya tidak melihat cahaya Tuhan. Apa cahaya Tuhan? Para mufassirin, Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, Nabi Yusuf melihat ayahandanya Yakub. Itu pada saat apa? Falamma hammad bihi wa hammad bihi. Ketika Nabi Yusuf dan Zulaikha itu sudah berduaan di dalam ruangan, tidak ada pakaian satupun, maka syahwatnya naik. Nyambe dah pegah ke hana syahwat nanya, lum kamalim, hana li syahwat, hana pade. Tingkat Nabi ke pegah lagi. Pada saat berduaan, maka syahwatnya naik, nafsunya naik. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Beliau melihat sosok ayahandanya Yakub. Dan para mufassirin mengatakan pada saat itu Nabi Yakub menampar Nabi Yusuf, getampar oleh ayah. Dan ini yang terjadi. Salah seorang teman kita pada saat dia itu digoda, dia salah seorang pejabat, pada saat dia tugas ke luar daerah dinas, diberikan fasilitas. Begitu dia masuk ke dalam hotel, ya, dilihat sudah ada perempuan di dalam ruangan, dalam hotel. Tak siapa? Saya isi kamar ini. Lihat bagaimana fasilitas hotelnya. Sudah ada hotel, ada isi lagi. Begitu dia ingin coba berzina, maka nampak wajah anaknya. Dia bilang sama saya, Ustaz, waktu lu nak bubuk zina, wajah si abang. Ini menandakan apa? Hubungan emosional pada saat dia membesarkan anaknya, dia besarkan dengan keimanan, dia titipkan dengan keimanan. Tapi hari itu dia hampir tersilapkan. Pada saat dia akan terjerumus dalam perzinahan, maka nampak wajah anaknya. Urangnya bet dia coba-coba dia pegat lagi kan, pun ada wajah anu itu. Hanakan de. Bet dia teh. Olon lu teh lagi nya. Pun adro untuk ayah halung enggak tampal lu. Hanadro, bet dia fikir roh dan Nabi Yusuf. Bet dia fikir ayah dan Nabi Yakub. Handro adanya. Sebab apa? Memang beda adanya. Maka bulan Rajab adalah bulan kita meninggalkan segala bentuk perzinahan. Jangan pernah kita membuat situasi yang akan mengantarkan kepada perzinahan. Kenapa? Karena maksiat tersebut adalah maksiat yang tidak akan terputus mata rantainya. 80% ibu-ibu yang curhat ke saya mengatakan tentang nasib anak perempuannya, Ustaz, anak saya sudah musibah. Apa musibahnya? Anak saya hamil di luar nikah. Pertanyaan saya bukan kok bisa, tapi pertanyaan saya,
bagaimana dengan ibu dulu? 80% itu adalah genetika dari orang tuanya. Kalau bukan ayahnya, pasti ibunya. Itu tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Buah itu akan tetap jatuh dekat dengan pohon. Bayangkan, 80% orang tua yang musibah anaknya hamil duluan itu dikarenakan perilaku dirinya dulu. Perilaku dirinya dulu. Maka ini adalah kesempatan. Ya Allah, na ampun dosa lu, nadam lu menzina. Nah, dalam hati raya-raya ni pun model menuang gedengar le rumah tampan. Ha? Lang hati, wati nu doa, bubul hati nu doa. Ya Allah, Tuhan ku ulung na lu menzina jaman. Nu puputuh mata rantainya sampai yang dirasakan di anak lu. Ini yang harus kita lakukan kapan? Di bulan Rajab ini. Bulan bagi kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa kita meninggalkan kemaksiatan? Karena kita ingin mengagungkan Allah. Inilah fungsinya. Mengagungkan bulan Rajab ini adalah bulan pada saat kita meninggalkan seluruh kemaksiatan kepada Allah. Dan bahkan di Lok Semawe, malu kita. Malu kita di Lok Semawe. Kok ada prostitusi yang resmi? Coba Bapak nanti pergi lewat terminal jam 3 malam. Ihairon. Ya? Ngelewat terminalnya malam, oleh malam. Kata dong-dong hinan. Lagi kan Lok Semawe. Lagi kan Lok Semawe. Ngelewat oleh malam likut terminalnya. Kata dong-dong rena. Bang. Hai fikir dia ustaz, ada gerinya ni bang. Nyan Lok Semawe. Maka tugas pemerintah raya, tanggung jawab pemerintah raya. Agar apa? Agar kemaksiatan itu tidak terjadi di kota ini. Dan kapan kita memberantasnya? Di bulan ini. Bulan ini adalah bulan bagi kita untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Sebagaimana Allah mengatakan, "Fala tadlimu anfusihinna, fala tadlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kalian menzalimi diri kalian. Penzaliman secara kemaksiatan bisa seperti itu. Namun banyak lagi kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Ya, yang kezaliman-kezaliman tersebut dilakukan oleh manusia. Misalnya ada imam, dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjadi imam, padahal dia sudah sangat mumpuni, sudah sangat baik. Tidak dikasih. Kenapa? Karena bukan dari sekolahnya, karena bukan dari lulusannya. Begitu juga dengan para penceramah, enggak boleh jadi khatib karena bukan dari sekolahnya. Padahal dia tahu kalau seandainya seseorang itu menjadi imam, banyak yang akan datang ke masjidnya. Padahal dia tahu kalau seseorang itu yang akan menjadi penceramah, banyak jamaah yang menantinya. Tapi karena kezaliman tersebut, maka mereka tega melakukan. Padahal itu adalah bulan di mana kita mengagungkan Allah, di bulan haram tersebut. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan dari salah seorang tabi'in, Wuhaib bin Warad al-Quraisy. Pada saat Wuhaib mendengarkan dan membacakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wuhaib menangis membacakan ayat itu. Ditanyakan oleh anak muridnya, lalu Wuhaib mengatakan, bagaimana aku tidak menangis? Nabi Ibrahim itu adalah Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Dan dia diperintahkan oleh Allah, untuk membangun rumahnya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Dan pada saat dia membangun Ka'bah dan dia mempersembahkan amal terbaiknya dengan membangun Ka'bah, maka dia meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, nerima amainyo.
yang uronyo tanyo tahadap kenan ta sembahyang gebangun rumahnya le Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ada sebuah harapan, ada sebuah permintaan munajatnya kepada Allah. Ya Allah, terimalah amal aku ini. Hari ini berapa banyak amal yang kita lakukan dan kita merasa bahwasanya amal kita akan diterima oleh Allah dengan pedenya. Padahal sekelas Nabi Ibrahim kekasih Allah, maka beliau meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, diterima amal. Begitu juga dengan kita. Begitu kita salat subuh tadi, kita bermunajat kepada Allah, ya Allah, terimalah amal saya. Begitu kita bersedekah, maka kita akan mengatakan, ya Allah, terimalah sedekah saya. Begitu kita melakukan setiap kebaikan, berpuasa kita di bulan ini, maka kita akan bermunajat kepada Allah, ya Allah, terimalah amal saya. Karena salah satu amal yang bisa menghimpun segala amal-amal yang lain yang dapat kita lakukan di bulan Rajab ini adalah dengan melakukan berpuasa sunat sebanyak mungkin. Dengan berpuasa, maka kita akan menjaga kemaksiatan, tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dengan berpuasa, maka kita tidak akan pernah berbicara kepada orang lain. Dengan berpuasa, maka kita akan melakukan salat malam. Dengan berpuasa, maka kita akan melakukan berbagai macam kebaikan lain. Kita akan bersedekah. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Maka para ulama semuanya sepakat, amal yang paling mustahab yang dilakukan di bulan ini adalah perbanyak puasa. Maka hari ini bagi kita yang belum terbiasa berpuasa, pilihlah. Kalau tidak sanggup puasa Daud, maka pilihlah puasa Senin Kamis. Karena itu merupakan salah satu amal yang bisa menghimpun semua amal yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya, di mana kita bisa mengagungkan bulan yang diharamkan oleh Allah ini, yaitu bulan Rajab, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.